Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah khotbah favorit saya. Bapak Ibu, kita ini kalau nggak mati terhadap diri sendiri, nggak berdamai dengan diri sendiri, nggak menang terhadap diri sendiri, hidup kita itu ditempatkan dimanapun akan selalu bikin kekacauan, bikin trouble, selalu bikin masalah. Karena fokus kita pada diri kita sendiri, bukan kepada Tuhan. Harusnya hidup kita itu fokus dan tujuan kita itu kepada Tuhan, ngikutin dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi banyak orang yang belum beres dengan dirinya sendiri, hidupnya dikuasain keinginan daging dan hawa nafsunya, dikontrol begitu rupa, sehingga jadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Tidak terkecuali itu pun hamba Tuhan. Sekalipun itu hamba Tuhan yang sudah terkenal hebat, yang sudah sering berkhotbah, tapi kalau nggak beres dengan dirinya sendiri, nggak benar terhadap dirinya sendiri, nggak mati daging terhadap keinginan dan hawa nafsunya sendiri, ujungnya akan malah menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita harus benar-benar tahu bahwa kita ini dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak kita sendiri, bukan menjalankan rencana kita sendiri, tapi menjalankan rencana Tuhan sampai rencana Tuhan itu digenapi di muka bumi ini. Karena Yesus mati di kayu salib bukan untuk sia-sia belaka, tetapi punya tujuan supaya hidup kita ini berkemenangan melakukan semua kehendak Tuhan. Di 1 Petrus pasal yang kedua mulai ayat yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dosa kita dipikul Yesus di kayu salib, ditebus kita ini. Kenapa kok kita ditebus? Kita yang berdosa, yang bejat, yang rusak, yang ngawur ini, harusnya kita ditebus untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya rencana Tuhan digenapi di muka bumi ini. Yang kita harusnya dibinasakan, harusnya kita ini dilenyapkan karena kita ini menjadi orang yang gak layak, orang yang patut dimusnahkan, dibinasakan. Tapi karena Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita, kita dijadikan anaknya. Kita yang sudah kurang ajar melakukan dosa, diangkat menjadi anaknya, menjadi anak pilihannya. Tidak hanya berhenti sampai situ, kita dipulihkannya untuk melakukan kehendakannya, untuk mewarini semua segala sesuatu yang ada di surga, menjadi bagian kita di muka bumi ini. Loh, hebatnya Tuhan kita itu. Nah, ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita ini yang telah mati terhadap dosa, harusnya kehidupan kita itu mati terhadap dosa, termasuk mati terhadap keinginan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Banyak orang kalau nggak mati terhadap dirinya sendiri itu gampang sekali ya, fokus pada dirinya sendiri. Apa-apa yang dipentingkan adalah kepentingannya, keuntungannya diri sendiri, kepentingan golongannya, kehendaknya. Dan kalau nggak dipenuhin bisa menjadi histeris, panik, stres, bingung, kacau, emosi, marah. Orang-orang yang belum damai dengan dirinya sendiri dan belum mati terhadap dirinya sendiri, orang itu menjadi orang yang ego sekali, gampang tersinggung, gampang marah, dagingnya nonjol sekali, tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Orang yang belum mati terhadap dirinya sendiri, jangan berharap hidupmu menjadi representasi dari kerajaan Allah. Jangan berharap hidupmu dipercayakan dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan itu belajar mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsunya loh. Harus kita belajar mati terhadap diri kita sendiri, mati terhadap dosa, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup kita untuk kebenaran, ngelakuin semua kehendak Tuhan. Makanya jadi orang Kristen itu standarnya itu kerajaan Allah, bukan standar hidup kita sendiri, bukan standar pendetamu. Standar kehidupan kekristenan adalah standar menghidupin kebenaran kerajaan Allah, melakukan semua sistem dan pola gaya hidup kerajaan Allah. Standarnya tinggi sekali loh. Makanya kita harus mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Orang-orang model kayak begini adalah orang-orang yang tahu persis mati daging, pikul salib, sangkal diri, ngikut Tuhan sungguh-sungguh kok. Sepanjang tahun 2022 selalu saya ngomong pikul salib, sangkal diri, mati daging nih. Ini sudah semester kedua, ini mau masukin semester kedua di tahun ini. Harusnya hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita harus mengalami peningkatan, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin hari semakin bermakna hidup kita ini. Setiap menit, setiap jamnya, setiap harinya, apapun yang kita kerjakan semakin hari semakin bermakna. Hidupmu tidak akan pernah menjadi bermakna. Hidupmu tidak akan banyak
menguntungkan kerajaan Allah sampai engkau mati terhadap dirimu sendiri, sampai engkau menang terhadap dirimu sendiri. Kalau masih gagal terus, masih kacau terus, masih bingung terus, masih panik terus, gak bisa mengendalikan, menaklukkan pada pusat kehendak Tuhan, hidupmu tidak akan masuk level dalam kehendak Tuhan yang sempurna di hadapannya. Di Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Setiap orang punya salib masing-masing yang berbeda. Kamu punya kelemahan apa, itu yang harus kamu perlu salibkan. Kamu mau dosa, kelemahan, pelanggaran, kecenderungan berbuat dosa, keinginan daging, hawa nafsumu, itu yang harus kamu salibkan. Ini nggak bisa ditengking, itu perlu disalibkan. Semua kelemahan kita nggak bisa ditengking, nggak bisa didoain pendeta langsung selesai. Kamu sendiri ambil komitmen untuk matikan semua keinginan daging dan hawa nafsumu. Perlu disalibkan. Keinginan daging, keinginan mata, hawa nafsu kita itu perlu disalibkan, ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Sehingga tambah hari, tambah kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Baru kita bisa mengikut Tuhan, dan dia, orang-orang model kayak begini, dianggap layak mengikut Tuhan. Di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa yang disangkalin? Apa yang disangkalin? Apakah kau boleh pakai barang mewah? Apakah kau boleh pakai jam tangan yang bagus? Pakai baju bagus, sepatu bagus? Apakah perlu yang disangkalin? Yang disangkali adalah keinginan dagingmu, hawa nafsumu, kepahitanmu, dosa dan pelanggaranmu, kecenderunganmu untuk berbuat jahat, hal yang busuk, hal yang munafik, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, itu yang harus disalibkan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus disangkalin itu. Kalau nggak disangkalin, itu akan begitu kuat mengendalikan kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru bisa ngikut Tuhan. Orang Kristen ngaku ngikut Tuhan, mati masih kepahitan, masih gampang tersinggung. Ngaku ikut Tuhan, ngaku melayani Tuhan, gak bisa ditegur, gak bisa dinasihatin, merasa dirinya sebagai Tuhan, merasa dirinya paling berkenan di hadapan Tuhan, gak bisa terima masukan. Loh, kamu itu masih daging itu. Jangan berharap orang model kayak begini ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Mati daging setiap hari. Saya ini setiap hari belajar matiin daging. Sakit rasanya, nggak enak rasanya, tapi saya harus lakukan itu. Belum lagi memikul semua salib yang harus saya tanggung. Dan itu tidak enak sama sekali. Tapi harus bayar harga di hadapan Tuhan. Nggak main-main ikut Tuhan nih. Kalau ikut Tuhan separuh-separuh, mendingan gak usah ikut Tuhan. Kakimu satu di Tuhan, satu di setan. Ngapain kamu ngikut Tuhan, pikiranmu di gereja? Kalau di gereja pikirannya pikiran kerajaan Allah, keluar dari gereja pikiran setan, pikiran dunia, gaya hidup Babel. Buat apa sistem kerajaan Babel yang dilakukan dalam bisnis, dalam marketplace, dalam perkataan, perbuatan, dan tindakannya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya hari Minggu saja merasa menikmati atmosfer surga dan angkat tangan bisa gemetar-gemetar, altar call ditumpangi tangan, bahkan itu pendeta bisa rebah berkali-kali. Tapi keluar dari gereja, mulutnya jahat, sikapnya busuk, ngomongannya kotor, ngomongannya kasar, nyakitin pasangan hidupmu. Nah, kamu itu mau ngikut siapa? Kita ini nggak bisa main-main. Kalau ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Kalau jahat-jahat sekalian gitu loh. Buat apa jadi orang yang nipu Tuhan, nipu diri sendiri, nipu keluargamu? Sekalian jadi orang jahat. Jangan main-main ikut Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan, benar-benar pikul salib, sangkal diri. Ini ayat ini diulang berkali-kali loh. Di Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, kalau kamu mau ikut aku, kamu mau ngikut aku, ngikutin gaya hidupku, tapi kamu harus begini. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Gak banyak yang mau ngikut ini. Dari orang banyak itu, yang ngikut Tuhan 12 orang. 12 orang disaring, 2 orang mau lenyap tuh. Petrus, untung dia bertobat, dan Yudas terhilang. Gak gampang. Ikut Tuhan itu gak gampang. Dia harus sangkal diri, memikul salibnya, ngikutin kehendak Tuhan, bukan ngikutin kehendak maumu sendiri, pola pikirmu sendiri, cara pandangmu. Lu ngikut Tuhan itu artinya
segala tindakan kita, keputusan kita, apapun yang kita mau kerjakan itu berjalan sesuai dengan firman loh. Kalau nggak sesuai firman, jangan dilakukan. Itu baru ngikut Tuhan. Bukan ngikut Tuhan tuh kamu Kristen, kamu ke gereja, tapi pola pikirmu dunia, tindakanmu seperti orang dunia, kelakuanmu seperti orang dunia. Bahkan teman-teman nggak bisa ngelihat tuh kamu tuh Kristen apa nggak sih sebenarnya. Karena nggak bisa membedakan dengan orang yang berdosa dan orang yang tidak. Orang yang hidup najis dan hidup yang kudus. Nggak bisa membedakan. Ya buat apa? Harusnya kalau kita ngikut Tuhan, ngikutin jalan Tuhan, ngikutin ketetapan Tuhan, ngikutin apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mau taruh hidup kita sepenuhnya ngikut Tuhan. Itu baru ngikut Tuhan, nggak main-main. Orang ngikut Tuhan kok masih jelalatan, celamitan, nggak jelas. Serakah, tamak, kikir, sombong, belagu, keras kepala. Bagaimana kamu mau ngikut Tuhan? Kamu ngikutin jalanmu sendiri, egomu sendiri. Di Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Sampai karakter kita, tindakan kita, cara berpikir kita, keputusan kita, kelakuan kita sama persis seperti Tuhan. Itu baru disebut pengikut Kristus. Saya sudah ulang berkali-kali. Kata Kristen artinya Christ-like, pengikut Kristus. Ngikutin gaya hidup Yesus. Ngikutin kelakuannya Yesus. Tapi hari ini banyak orang KTP-nya Kristen. Pintar posting firman, pintar ngomong firman, tapi kelakuannya tidak mencerminkan firman Tuhan. Tidak heran jadi batu sandungan bagi banyak orang. Tidak heran kehidupannya tidak pernah jadi berkat, malah bikin kacau. Ditempatkan di mana-mana ribut, ditempatkan di mana-mana berantem dengan orang, ditempatkan di satu perusahaan bikin geger dan kekacauan, ditempatkan di pelayanan satu gereja kerjanya bikin heboh dan bikin keruwetan. Harusnya hidup kita ini jadi berkat kok. Jadi garam, jadi terang. Di tempat yang gelap kita menjadi terang, menerangin banyak orang yang tersesat. Di tempat yang hambar nggak ada kasih, nggak ada urapan Tuhan, nggak ada kuasa Tuhan, kita di situ menjadi garam. Menggarami, memberikan rasa yang berbeda, rasa kerajaan Allah. Amin. Kalau hidupmu nggak memberi rasa kerajaan Allah, saya nggak habis pikir kamu pasti memberi rasa kerajaan setan. Kalau hidupmu hari ini nggak memberi terang, pasti kamu memberikan kegelapan. Sehingga orang malah tersesat dan hancur hidupnya, kacau hidupnya. Amin. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini benar-benar membuat hatimu berubah. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ayat terakhir di Lukas 14 ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Harus ini. Nggak bisa, nggak. Kalau engkau nggak mau pikul salib, nggak mau sangkal diri, nggak mau matiin daging dan hawa nafsumu, kamu nggak layak menjadi murid Tuhan. Kamu mesti jadi muridnya setan kalau nggak jadi muridnya Tuhan. Karena nggak ada pilihan. Kalau kita nggak ngikut Tuhan, kita mesti ngikut setan. Tinggal pilihanmu hari ini, kamu mau ikut Tuhan atau ikut setan. Kalau mau ikut setan, ambil keputusan. Kalau mau ikut Tuhan, pikul salib sangkal diri. Orang itu ya kalau belum beres dengan dirinya sendiri ya, yang jadi aksesorisnya itu sesuatu yang di luar tubuhnya. Bisa jabatan, bisa gelar, bisa kekayaan, bisa harta benda, bisa barang yang dipakainya itu menjadi identitasnya. Tapi orang yang sudah menang terhadap dirinya sendiri, identitasnya adalah Tuhan, karakter Tuhan. Karakter Tuhan. Mau pakai barang mewah nggak pakai barang mewah, mau pakai mobil mewah ataupun jalan kaki, mau makan di restoran mahal atau mau makan di pinggir jalan. Kalau identitasmu adalah kerajaan Allah, hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang yang belum damai dengan dirinya sendiri, itu kalau ketemu orang lain tuh meski dandan menunjukkan dirinya. Lu dandan itu nggak salah, ke salon itu nggak salah. Tapi kalau ke salon hanya untuk menunjukkan diri identitasmu itu yang salah itu. Kamu dandan nggak dandan, kalau kamu disertain Tuhan, diurapin Tuhan, kamu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kamu pakai barang mahal atau nggak pakai barang mahal, kalau identitasmu adalah kerajaan Allah, kamu mencerminkan
karakter dan kehidupan kerajaan Allah. Orang akan melihat Tuhan melalui hidupmu. Banyak orang dandannya keren, pakai baju mewah luar biasa, barang aksesoris merah, tapi yang keluar dari mulutnya sampah. Buat apa? Hidup enggak jadi berkah. Harusnya hidup kita ini jadi terang, bukan jadi gelap. Pilihannya ada terang. Kalau nggak terang, hidup menjadi gelap. Pilihannya kamu jadi garam. Kalau nggak jadi garam, kamu orang yang nggak berguna. Garam kalau nggak berguna, hambar, diinjek-injek, nggak ada gunanya. Pilihan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, atau malah jadi batu sandungan. Keputusanmu hari ini, dimulai hari ini. Ambil kalau keputusan kau ikut Tuhan itu radikal cinta Tuhan, ngasihi Tuhan, praktek kehidupan firman setiap hari dalam keluargamu. Nanti kamu lihat keluargamu pasti diubahkan Tuhan, suamimu diubahkan Tuhan, istrimu diubahkan Tuhan. Keluargamu akan hidup damai dan sejahtera. Keputusanmu hari ini mau ikut Tuhan apa ngikut setan? Kalau kamu ikut Tuhan, pikul salib sangkal diri. Kalau ngikut daging, ujungnya kamu akan ngikut setan. Nikmatin aja hidup dunia, kayak dunia. Cara hidup orang dunia. Karakter dan kelakuan kayak orang dunia. Ujungnya kamu akan binasa, mati dalam kekekalan. Amin. Hari ini saya berdoa, ini sudah pertengahan tahun, hampir mendekati pertengahan tahun 2022. Saya berdoa, kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karakter, sikap, dan kelakuanmu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Semakin mati terhadap diri sendiri. Pikul salib. Sangkal diri. Mati daging. Baru karakter Allah muncul. Urapan Allah akan manifestasi. Kuasa Allah akan bekerja secara dahsyat. Promosi, berkat, dan peninggian akan kamu nikmatin sepanjang hidupmu. Orang-orang di sekitarmu akan menikmatin Tuhan. Saya berdoa, siapapun juga yang mendengar firman yang saya sampaikan ini, untuk hari-hari ke depan hidupmu akan berubah total. Semakin menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nggak main-main jadi orang Kristen. Bukan Kristen gereja-gerejaan. Tapi Kristen yang hidupin kebenaran firman Tuhan. Bukan Kristen yang ngikutin pendeta. Kamu ngikutin pendeta itu nggak selamat. Kamu harus ngikutin firman. Kamu ngikutin Yesus. Buat apa ngikutin pendeta? Pendeta nggak buat orang selamat. Yesus yang menjamin orang selamat. Ngikutin firman. Lakuin firman. Amin. Jangan main-main mulai hari ini. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Hidup takut akan Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Mulai hari ini kami ambil komitmen untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami belajar pikul salib sangkal diri, matiin daging dan hawa nafsu kami. Matiin ego dan amarah kami. Matiin semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tersinggung, sakit hati, benci, jengkel, dendam, marah, kami mau belajar matikan dan taruh semuanya ke hadapan Kristus. Kami mau sangkal diri pikul salib sampai karakter kami mencerminkan kehidupan seperti Yesus Kristus Tuhan. Tapi kami memiliki emosi kerajaan Allah. Kami memiliki karakter, sikap, dan perkataan kerajaan Allah. Karena hidup kami mencerminkan anak-anak kerajaan yang akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi representasi bangsawan kerajaan Allah di muka bumi ini, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dapatin kami menjadi orang-orang yang bisa kau percaya dan dapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, berkati juga untuk orang yang sedang sakit. Hamba berdoa oleh biluri oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.